Tidak, Papa. Tidak. Aku menangis terseduh-seduh. Oh Tuhan, betulkah Mama sudah Kau ambil kembali? Mati, tidak akan bangun lagi, tidak akan membelaiku lagi, tidak akan menemaniku lagi. Bagaimana mungkin aku percaya? Bagaimana aku bisa menerima semua ini? Selamat pagi Alin, selamat pagi Ibu. Karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Beberapa lama aku termangu-mangu, lalu kutoleh Alin. Dia pun sedang menatapku. Tapi aku mengerti dan memaklumi perasaanmu, Non. Meskipun seringkali aku kecewa. Mengapa kita seolah-olah bermusuhan? Mengapa kita tidak berdamai dan akrab? Padahal kita adalah saudara. Kata-kata Alin yang diucapkan dengan pelan dan tenang itu, kurasakan seperti palu godam yang memukul jantungku, menghancur leburkan kesombonganku, kebencianku, dan iri cemburuku. Aku seakan-akan berdiri di depan sebuah cermin yang besar, yang mampu memantulkan isi dada dan pikiranku. Dan aku malu melihat betapa kotor dan legamnya hati dan pikiranku. Malu pada Alin yang ternyata memiliki jiwa besar. Iya, desahku lirih. Apa, Non? Seharusnya kita bersahabat. Alin melompat dan menggenggam tanganku erat-erat. Non, aku senang mendengarnya, serunya dengan mata bersinar. Wajah Alin yang berseri, sorot matanya yang halus, dan kegembiraannya yang tidak dibuat-buat, membuatku semakin terharu, semakin merasa kerdil. Mataku terasa panas, dan setetes air mata yang hangat meluncur di pipiku. Seandainya aku menyadari ini sejak dulu. Alangkah jauh bedanya antara aku dan Alin. Sikap maupun cara berpikir Alin. Alin begitu dewasa dan berpikiran luas. Sedang aku manja, kekanak-kanakan, dan egois. Barangkali karena Mama terlalu menyayangiku, terlalu memanjakanku, dan terlalu melindungiku, sehingga aku tidak cepat menjadi dewasa. Non, kamu kenapa? Alin terkejut melihat air mataku. Aku mencoba tersenyum. Aku malu, Lin. Alangkah jahatnya aku selama ini. Dan alangkah baiknya kamu. Non, jangan berpikir begitu. Sikapmu selama ini wajar, lumrah. Mungkin aku pun akan bersikap begitu kalau aku jadi kau. Meskipun memang, ya, yang wajar itu belum tentu baik. Alin meraih sapu tangannya. Tapi sebelum sapu tangan itu menyentuh pipiku, sebuah tangan yang lain telah mengambilnya dari tangan Alin dan mengusap pipiku dengan lembut. Aku menoleh. Lukman, pergilah ke kamar Alin. Bereskan mata dan wajahmu, ya.
Aku mengangguk. Alin cepat-cepat membuka sebuah pintu kamar dan mempersilahkan aku masuk. Lukman menepuk bahuku dengan lembut dan aku segera mengikuti Alin pergi ke kamarnya. Pesta itu berlangsung dengan meriah dan penuh tawa gembira. Lukman yang bertindak sebagai MC cukup berhasil membawa tamu-tamu ke suasana yang semarak. Dan yang lebih semarak lagi adalah hati kami. Hatiku, hati Alin, hati Lukman, dan barangkali juga hati Bu Sari. Sayang Papa tidak dapat hadir. Kebetulan sedang menyampaikan laporan kerja ke kantor pusat Jakarta. Papa memang tidak hadir, tapi kasih sayangnya menyatukan kami dalam satu ikatan yang manis dan menyenangkan. Siang itu sepulang sekolah, aku menemukan Mama sedang bercakap-cakap dengan Bu Sari di kamar tamu. Tampaknya mereka cukup akrab dan baik, sedikit pun tidak menunjukkan sikap atau wajah yang menyimpan permusuhan. Baru jam 11, sudah pulang, Non? Kata Mama melihatku datang. Iya, Ma, kosong, sahutku, lalu menoleh pada Bu Sari dan mengangguk sambil tersenyum semanis mungkin. Alin sudah pulang juga? Tanya Bu Sari. Belum, Bu, kelas dia kena skors. Gak dikasih pelajaran dan gak boleh pulang sebelum jam 1. Gara-gara kemarin pada bolos semua waktu istirahat pertama. Bu Sari menggeleng-geleng. Alin jadi ikut-ikutan bandel sekarang, keluhnya. Biasa, Bu, minggu lalu kelas saya yang kena skors, sahutku. Hei, kamu bolos juga, Non? Seru Mama. Aku meleletkan lidah dan cepat-cepat kabur dari situ sebelum mendengar Mama menggerutu panjang pendek. Ngapain tadi Bu Sari, Ma? Tanyaku waktu Bu Sari sudah pulang. Bilang dia barusan dapat warisan dari ayahnya. Mau dipakai untuk membangun rumah. Maksudnya supaya Mama tahu uang itu bukan dari Papa. Sehingga kita sama-sama enak. Aku bengong. Apa Mama juga selalu bilang pada Bu Sari kalau mau membeli apa-apa? Tanyaku. Oh, tidak. Dia tahu Mama berdagang, jadi Mama punya uang sendiri. Dan sebenarnya Jeng Sari pun tidak perlu kesini. Kita sama-sama percaya pada Papa. Adil dalam segala hal. Gak mungkin salah satu diberi lebih banyak. Begitukah? Kalau demikian, alangkah baiknya Papa. Tidak mudah membagi sesuatu dengan serba adil, baik itu berupa harta, apalagi hati. Tapi Papa bisa. Papa, untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun, aku mengagumi Papa. Mama memang sering sakit. Semakin lama semakin banyak saja peralatan tubuhnya yang aus. Sehari-harinya Mama memang cekatan, lincah dan tampak sehat. Tapi kalau penyakitnya sudah kambuh, begitulah, seperti boneka daging saja. Berbaring terus, lemah, pucat, gak bisa apa-apa. Itu pula lah yang menyebabkan dokter melarang Mama hamil lagi. Kadang-kadang aku curiga, jangan-jangan Mama menyibukkan diri begitu adalah untuk melupakan kepedihannya karena Papa menikah lagi. Sayang, kecurigaanku terpaksa aku buang setelah mendengar cerita-cerita nenek tentang Mama waktu muda dulu. Sejak masih gadis, Mama selalu sibuk.
tidak boleh nganggur. Tangan dan pikirannya selalu gatal ingin mengerjakan sesuatu. Itu pula sebabnya 8 tahun setelah pernikahan dengan papa, baru mama bisa hamil. Di samping tubuhnya memang kurang subur. Barangkali hal itu juga yang mendorong papa untuk menikah dengan Bu Sari. 4 tahun yang lalu, paru-paru mama yang sebelah kiri terpaksa dipotong karena terserang radang yang sudah parah. 2 tahun kemudian, ginjalnya yang terserang. Dan seminggu yang lalu, ginjal mama kambuh lagi. Bahkan ada gejala-gejala penyakit lever. Padahal 3 bulan yang lalu baru saja mama keluar dari rumah sakit. Sudah begitu, mama tetap tidak bisa dilarang berhenti dari kesibukannya. Mama, sepertinya mama sengaja berlari menyongsong penyakit-penyakit itu. Sekarang mama ada di rumah sakit. Dan seperti biasanya, kalau mama sedang sakit, maka papa selalu ada di rumah untuk menemani aku. Hari-hari yang seharusnya dilewatkannya di rumah Bu Sari, papa tetap di rumahku. Papa tidak ke rumah Bu Sari? Pernah aku bertanya begitu pada papa. Tidak, Non. Nanti kamu sendirian. Di sana banyak anak-anak. Bu Sari tidak akan kesepian. Papa ingin menemanimu selama mama tidak ada di rumah. Tapi nanti mereka mengira Noni memonopoli papa. Papa tersenyum, damai tapi sayu. Dibelainya kepalaku seperti memperlakukan adik Alin yang terkecil kalau sedang merajuk. Tidak, Noni. Kita punya rasa manusiawi. Tenggang rasa dan harus luwes. Tidak terpaku pada aturan-aturan yang ada. Meskipun bukan berarti peraturan-peraturan itu lantas diabaikan. Aku mengangguk saja, mencoba mengerti perasaan-perasaan yang ada pada diri papa, mama, dan Bu Sari dalam hubungan yang ada di antara mereka. Hari ini matematika dan bahasa Inggris kosong, sehingga aku pulang agak pagi. Aku langsung ke rumah sakit, sebab kalau pulang pun di rumah tak akan kujumpai siapa-siapa. Bu Sari ada di sana ketika aku sampai, tampak sedang bercakap-cakap dengan mama. Diam-diam kuperhatikan mereka. Wajah kedua wanita itu, mama dan Bu Sari, sama-sama bersih, tulus, dan tidak menyimpan perasaan dengki. Mereka bercakap-cakap dengan akrab dan wajar, seperti 2 orang sahabat. Sebaiknya Mbak Yu lebih banyak istirahat. Jangan sesibuk sekarang ini. Penyakit tidak bisa diajak kompromi sih Mbak Yu, kata Bu Sari. Ya gimana ya Jeng, saya ini sejak muda sudah biasa sibuk. Jadi kalau harus diam begitu, rasanya ngelangut sekali. Malah ingat macam-macam penyakit saja. Semua itu kehendak Tuhan kan Jeng. Jadi kalau Tuhan menghendaki saya harus pergi lebih dulu, saya pasrah. Dan saya berharap Jeng Sari tidak keberatan menggantikan kedudukan saya bagi Noni. Mbak Yu, jangan begitu. Kita toh harus selalu optimis. Berdoa supaya semuanya berjalan baik dan Mbak Yu kembali sehat. Mama tersenyum. Tentu saja,
Saya juga masih ingin mengasuh Noni dan melihat dia sampai hidup mapan. Cuma, toh kita tidak tahu apa ketentuan Tuhan. Jadi selagi sempat, apa salahnya kita berpesan daripada terlambat? Ya Non, kau dengar kata-kata Mama kan? Kalau Mama pergi, beribulah pada Busari. Sama saja, tidak beda dengan Mama. Busari juga punya anak gadis, jadi bisa mengerti jiwa dan kemauan gadis seumur kamu. Aku dan Mama bertatapan. Wajah Mama yang cerah dan tampak sehat, serta sinar matanya yang berseri-seri, mengusir keresahan yang tiba-tiba menyergap hatiku. Mama begitu cerah. Sebentar lagi pasti sembuh. Apa yang kukhawatirkan? Iya Mama, akhirnya aku mengangguk. Ringan saja aku mengiyakan kata-kata Mama. Apa salahnya? Toh itu tak akan terjadi. Lagi pula, aku harus menjaga perasaan Mama, terutama Busari. Masa aku harus bilang tidak? Meskipun sebenarnya hatiku memang tidak mau menerima. Kelas senyap. 40 pasang mata terpancang di papan tulis mengikuti keterangan Pak Garjito yang memberikan rumus matematika tentang hiperbola. Entah mengerti atau tidak. Ada yang belum jelas? Tanya Pak Garjito sambil menepuk-nepukkan tangannya yang berlepotan kapur. Tak ada yang menjawab. Berarti semuanya sudah mengerti. Perkara ada yang hanya sok mengerti, itu urusannya sendiri. Pak Garjito melangkah ke kursinya yang tinggi dan duduk dengan tenang sambil mengawasi anak-anak yang tekun menyalin dari papan tulis. Aku sudah selesai mencatat, jadi tinggal duduk santai menunggu yang lain selesai, sambil melamunkan malam nanti. Ini hari Sabtu, hari yang ajaib, karena dapat mengubah anak-anak muda menjadi pelamun, tersenyum sendiri seperti orang linglung, menjadi cerah melebihi matahari, atau malah murung seperti kucing lapar. Ya, Mbak Noni, daripada melamun, anak-anak tertawa. Baru jam 10, Non. Masih 9 jam lagi malam minggunya, celetuk Bayu dari belakang. Dengan kaget ku angkat wajahku. Pak Garjito berdiri di depan mejaku sambil mengulurkan sebatang kapur. Di papan tulis sebelah kanan sudah tersedia satu nomor soal. Tentu saja porsi untukku. Dengan berat hati, aku berdiri, mencoba mengira-ngira jalan yang harus kutempuh untuk menyelesaikan soal itu. Baru saja aku sampai di depan kelas ketika terdengar ketokan di pintu. Pak Garjito yang kebetulan berdiri di depan pintu segera membukanya. Pak Marji, kepala sekolah, mengangguk dan tersenyum pada Pak Garjito yang dibalas Pak Garjito dengan buru-buru. Pak Marji berbisik sebentar, lalu kepala Pak Garjito menoleh ke arahku. Beruntung Mbak Noni, tidak jadi mengerjakan soal. Ada tamu, katanya sambil tersenyum. Anak-anak tertawa riuh, sementara aku cepat-cepat meletakkan kapur dan mengikuti Pak Marji ke kantor. Ada rasa heran menyelinap di hatiku. Panggilan-panggilan begini biasanya urusan Pak Marto, pesuruh sekolah. Tapi sekarang kepala sekolah sendiri yang datang. Hebat betul. Siapa sih tamunya?
seorang wanita kulihat duduk di ruang tamu sekolah. Bu Sari, apa-apaan mencari aku? Apa Pak Marji salah memanggil? Yang dicari Alin, yang dipanggil aku? Tentunya tidak. Bu Sari tersenyum dan berdiri ketika melihat aku datang. Dipegangnya bahuku dengan lembut. Papa ingin bertemu denganmu, Noni. Ada urusan sedikit, kata Bu Sari pelan. Aku kebingungan. Bu Sari sendirian, tidak bersama Papa. Mana Papa? Tanyaku belum mengerti maksudnya. Papa di rumah. Karena itu ibu minta izin supaya kau pulang sebentar. Sejenak aku terdiam. Kalau begitu, saya ambil tas dulu, Bu, kataku akhirnya. Bu Sari mengangguk. Ambillah. Setengah berlari aku kembali ke kelas. Tak kuhiraukan seruan anak-anak ketika aku meraup buku-bukuku dan minta izin pada Pak Garjito. Wah, ada kencan ya Mbak Noni, kata Pak Garjito menggoda. Anak-anak tertawa riuh. Aku tersenyum saja dan cepat-cepat keluar kelas. Hampir aku terjungkal ketika menuruni 2 anak tangga sekaligus. Hatiku tak enak. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Sudah, tanya Bu Sari ketika aku datang. Aku mengangguk dengan nafas berkejaran. Bu Sari menoleh pada Pak Marji yang duduk di depannya. Terima kasih Pak, permisi, katanya minta diri. Ya, sampaikan simpati saya pada Pak Hendro, sahut Pak Marji sambil ikut berdiri. Ditepuknya bahuku sambil tersenyum penuh kebapaan. Pak Tarman segera menghidupkan mesin mobil ketika melihat kami muncul. Kami duduk di belakang. Bu Sari menutup pintu dan mobil segera meluncur meninggalkan sekolah. Pak Tarman yang biasanya periang dan banyak cakap, saat itu diam 1000 bahasa. Bahkan kulihat gores-gores kepedihan di wajahnya. Begitu juga Bu Sari. Wajahnya yang cantik tampak sayu. Matanya yang menatap lurus ke depan, tiap sebentar berkedip-kedip, seakan-akan menyembunyikan sesuatu misteri. Keresahan di hatiku semakin menjadi-jadi, merasakan suasana yang dingin dan aneh itu. Tiba-tiba saja aku ingin menangis, entah kenapa. Ada apa sebenarnya, Bu? Tanyaku tak dapat menahan diri lagi. Bu Sari menoleh padaku dan tersenyum sedikit. Tak apa-apa, papamu ingin bertemu, sahutnya. Iya, tapi kenapa? Papa tidak pernah memanggil waktu saya masih ada di sekolah. Aku mendesak. Nantilah, sebentar lagi kita sampai. Bu Sari tetap juga mengelak. Keadaan rumahku tidak seperti biasanya. Kursi-kursi dikeluarkan dan banyak orang keluar masuk rumah, sibuk mengatur entah apa. Aku bergegas turun dari mobil dan menghambur masuk rumah. Hatiku sudah tidak karuan lagi. Ruang tengah sudah dibersihkan, digelari tikar dan beberapa orang wanita tetangga duduk di sana dalam senyap sambil meroncei bunga mawar dan melati. Oh Tuhan, mataku berkunang-kunang melihat semua itu. Papa ada di kamar, Noni, bisik Bu Sari sambil membawaku pergi ke kamar Papa. Pelan ku buka pintu. Papa ada di sana, duduk diam di kursi. Diam, menunduk seperti patung. Di wajahnya terlukis kesedihan yang tiada tara.
wajah yang simpatik itu, tubuh yang gagah itu, kini terkulai di kursi tanpa gairah. "Papa." Suaraku pelan sekali, gemetar. Papa mengangkat wajahnya. Langkahku terasa berat ketika mendekati Papa dan berhenti di depannya. Ku genggam tangan Papa erat-erat. "Papa, apakah Mama?" Suaraku habis di situ. Kerongkonganku sakit sekali. Air mata terasa berdesakan di pelupuk mataku. Papa tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. "Mama." Jeritku tak tertahan. Kepalaku terkulai di pangkuan Papa. Seluruh tubuhku lemas sekali. Air mataku menetes berderai-derai. Papa memelukku dan mengangkat tubuhku ke atas kursi. Aku meronta. "Tidak, Mama tidak mati. Papa salah. Kemarin Mama sudah sehat. Tidak mungkin, Papa." Teriakku. Ku guncang-guncang Papa, berusaha meyakinkan Papa bahwa Papa telah salah menerima informasi. Barangkali Mama pingsan, tapi pasti tidak mati. Papa mendekapku dan berusaha menenangkan aku. "Tuhan lebih kuasa dari kita, Noni," bisiknya di telingaku. Tidak, Papa. Tidak. Aku menangis terseduh-seduh. Oh Tuhan, betulkah Mama sudah Kau ambil kembali? Mati, tidak akan bangun lagi, tidak akan membelaiku lagi, tidak akan menemaniku lagi. Bagaimana mungkin aku percaya? Bagaimana aku bisa menerima semua ini? Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.